Ya Allah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beberapa sahabat membawanya ke Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di atas mimbar. Lalu Rasulullah meminta Bilal memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi bertemu Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang denganmu ya Rasulullah." Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Akasya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta kau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Maka Akasya pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya
cemeti itu terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Aisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Aisyah berkata, kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Aisyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak memarahi Aisyah. Sesungguhnya engkau tidak berperasaan, wahai Aisyah. Bukankah baginda sedang sakit? Aisyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Aisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri menghalangi Aisyah sambil berkata, wahai Aisyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah temannya yang dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Abu Bakar, ini antara aku dengan Aisyah. Aisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua merayu dan meronta. Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Pukullah kami wahai paman. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Aisyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Aisyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah. Tanpa berlama-lama ke dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah dan mulia, sedang beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah. Pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Wahai Akasya, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Akasya terus menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang memegang cemeti untuk dipukulkan ke tubuh mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya dilempari cemeti itu sambil terus memeluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya. Sambil berteriak menangis, Akasya berkata, "Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkanlah aku ya Rasulullah." Para sahabat pun menangis semua melihat kejadian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Akasya." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu alam bishawab.